Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini kita akan belajar tentang Lukas pasal 11 ayat 24 sampai 26. Judul perikopnya adalah Kembalinya Roh Jahat. Saya akan bacakan mulai ayat 24. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Ayat 26, lalu ia keluar, roh jahat itu keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Saudaraku, sebuah peringatan dari Tuhan Yesus bahwa yang harus kita pahami, roh jahat itu mencari tempat. Dan tempat yang paling disukai itu bukan di pohon beringin, tempat yang dia sukai bukan di sebuah telaga sunyi atau di sebuah batu atau di rumah yang angker, tidak. Roh jahat itu paling suka tinggal dalam diri manusia. Ya, kalau yang tinggal di gedung angker, gedung kuno, yang katanya itu di mana, di Lawang Sewu itu ada hantunya, itu kecil, itu saudara, itu cuman kroco itu. Tapi kalau yang berbahaya itu justru yang sukanya tinggal di dalam diri manusia, merasuki pikiran, masuk di hati, roh pembunuhan, roh kekejaman, roh perjinahan, ya sudah macam-macam jenisnya. Itu lebih berbahaya, saudaraku. Nah, dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam pengajaran ini, apabila roh jahat keluar dari manusia. Nah, ini kadang-kadang kan ada doa kelepasan gitu ya. Roh jahat diusir begitu. Keluar dia. Nah, ketika dia keluar, dikatakan dia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tapi dasar dia itu paling suka tinggal di dalam diri manusia yang jenis ini. Jenis roh-roh ini malah paling suka dia tinggal dalam diri manusia. Oleh sebab itu, saudara, dia digambarkan di sini oleh Tuhan Yesus bahwa dia mencari perhentian dan tidak mendapatkannya. Nggak dapat gitu ya. Ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Jadi dari satu ayat ini kalau kita mau renungkan lebih mendalam, roh apapun yang sudah diusir keluar dalam diri seseorang manusia, dia itu, roh itu punya kerinduan untuk pulang ke rumah yang lama. Ya jadi seperti manusia aja lah, saudaraku ya. Manusia itu kalau pergi meninggalkan rumahnya itu kan kangen rumah begitu ya. Kalau sudah lama dia ada di luar kota, aku pengen lah pulang ke rumah satu hari nanti gitu. Pengen makan makanan masakan mamah gitu ya, macam-macam ya. Aku pengen tidur di ranjangku yang lama gitu ya. Seperti itu, saudaraku ya, ilustrasinya seperti itu. Jadi roh-roh jahat ini sudah keluar, tapi dia tetap merindukan akan tempat yang lama. Jadi kalau ada orang sudah dilepaskan dari satu roh, itu jangan dipikir bahwa itu selama-lamanya roh itu tidak akan kembali. Dia pengen kembali. Dan bukan hanya ingin kembali, saudaraku. Dia nanti akan bawa lebih banyak teman-temannya. Ya, jadi dia
tidak akan sendirian begitu ya. Nah, ayat 25 dikatakan, maka pergilah ia mendapati rumah itu. Waktu dia pulang, dia lihat, loh kok dalam diri manusia ini, yang dulu menjadi rumahku, menjadi tempat tinggalku, sekarang kok bersih, tersapu, dan rapi, teratur. Nah, ini sebuah gambaran tentang, istilah saya itu, orang yang dilepaskan dari kuasa gelap, tapi dalam kondisi kosong, tidak diisi oleh firman Tuhan, tidak diisi oleh Roh Kudus. Jadi saudaraku, kita ini kalau enggak ya, kalau dalam diri kita itu tidak ada firman Tuhan, itu mudah sekali yang lama yang sudah pergi meninggalkan kita itu balik lagi. Makanya saya juga kadang-kadang ngelihat ya orang-orang yang sudah meninggalkan ikan hidup lama, kok bisa kembali lagi melakukan hal yang sudah ditinggalkan itu. Sampai berlaku akan peribahasa, babi kembali ke kubangannya, anjing kembali pada muntahnya, yang sudah dimuntahkan dimakan lagi. Kenapa itu terjadi? Karena tidak ada isinya, saudara. Jadi yang lama dibuang, yang baru tidak masuk, tidak memenuhi. Jadi kita ini memang punya PR, saudara. Tiap hari kita harus bergaul dengan firman, tiap hari kita harus makan firman, supaya apa? Supaya ada isinya. Firman Tuhan itu kuasa, saudara. Dan kita berdoa, Roh Kudus memenuhi kita, memimpin kita, sehingga roh jahat nggak bisa masuk. Yang sudah kita buang itu, yang lama-lama yang sudah kita buang itu nggak balik lagi. Saya pernah kenal seorang hamba Tuhan, saudaraku ya. Dulunya seorang penjahat, dia pencuri, dia pembunuh, dia perampok gitu ya. Dia sudah bertobat sungguh-sungguh, kemudian dia mengalami kuasa Roh Kudus, dia masuk sekolah Alkitab, kemudian dia melayani ya. Kami senang gitu ya, pernah panggil dan dengar akan kesaksian dari hamba Tuhan ini. Dia menceritakan masa lalunya begitu ya, bagaimana dia dulu dipenuhi dengan setan gitu ya, roh jahat gitu. Tapi tiba-tiba saudaraku, setelah sekian lama saya tidak dengar kisah pelayanannya dia, saya dengar dari seorang temannya dia, bahwa dia masuk penjara lagi. Karena apa? Karena mencuri uang. Nah, kok mencuri lagi? Sudah jadi pendeta, sudah jadi hamba Tuhan. Nah, ini saudaraku, roh itu ngincer. Ya, ketika Tuhan Yesus ngusir setan-setan itu dikatakan iblis itu pun menanti akan saat yang baik. Jadi strategi. Roh jahat itu main strategi. Begitu dia diusir dari diri seseorang, orang itu sepertinya sudah dibebaskan, sepertinya sudah dilepaskan, dan dia tidak lagi terganggu dengan roh itu ya. Roh pencurian, roh perzinahan, roh apa saja, saudaraku. Tapi tiba-tiba sepertinya mau kumat begitu, kumat. Nah, ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini. Kalau kumat nanti lebih parah jatuhnya. Karena apa? Karena iblisnya akan membodohi dia dengan kata-kata, mana Tuhanmu, mana kuasa Tuhanmu. Buktinya kamu jatuh lagi, dan jatuhmu lebih parah. Karena setan yang masuk lebih banyak. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Waspada, saudara. Tuhan Yesus sudah mengingatkan pada kita. Tapi apakah Tuhan tidak memberikan solusi ketika seorang dilepaskan? Oh, saudaraku, Tuhan itu luar biasa, penuh kasih karunia, penuh kemurahan. Dia beri peringatan, tapi dia juga beri solusi. Yaitu ketika Roh Kudus penuh dalam hidup kita,
Ketika firman itu penuh, dan ketika kita mau taat kepada setiap apa yang roh dan firman itu ajarkan, maka hidup kita pun akan terus bertumbuh dan bertumbuh. Dan segala kuasa roh-roh yang lama yang dulu pernah mengisi, itu tidak akan bisa masuk lagi. Sampai Tuhan datang kembali. Itulah harapan kita. Dan itulah solusi yang Tuhan berikan. Ya, jadi jangan sampai kita menggenapi akan perikop kembalinya roh jahat ini. Tuhan Yesus berkati.